Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Madrasah beserta guru dimanapun berada. Mudah-mudahan kita pada kesempatan kali ini berada dalam keadaan sehat, memudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses dalam kegiatan dan karir kita. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita menyiapkan mutu lulusan agar sukses dalam penilaian aplikasi sekolah madrasah dalam IASP 2020. Bapak dan Ibu, akreditasi sekolah madrasah adalah melakukan penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan kita. Instrumen yang digunakan adalah IASP 2020. Terdiri dari 35 butir pertanyaan dengan kompleksitasnya. Kemudian akan divisit atau dikunjungi oleh 2 orang asesor yang dalam pelaksanaan tugasnya mereka akan menelaah dokumen-dokumen yang ada, kemudian mengobservasi kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, serta melakukan interview atau tanya jawab dengan Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, dengan Wakil Kepala Madrasah, dengan guru, dengan komite, dengan perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, serta peserta didik itu sendiri. Dari 3 alat pengumpul data ini, maka akan diperoleh nanti kesimpulan jawaban dari 35 butir yang ada dalam IASP 2020 ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kita hanya memfokuskan untuk menelaah tentang butir mutu lulusan. Bagaimana kelengkapan informasinya? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah mutu lulusan. Bagaimana sekolah dan madrasah menyiapkan mutu lulusan, menyiapkan alumninya, bagaimana mempersiapkan karakter alumninya, mempersiapkan pembelajaran yang dirancang untuk melahirkan alumni yang baik, nilai siswa, kepuasan pemangku kepentingan, bagaimana sekolah menyiapkannya. Nah, untuk ini ada beberapa butir yang perlu dicari, konfirmasi oleh asesor untuk mendapatkan data yang betul-betul valid. Nah, untuk butir pertama yang ingin dicari dalam IASP 2020 adalah perilaku disiplin, yaitu siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Level tertinggi yaitu level 4, nilainya 4. Jika kita di sekolah dan di madrasah membiasakan membentuk siswa-siswa kita, yaitu disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinannya. Kata membudaya artinya sudah melekat dalam kepribadian siswa, disuruh tidak disuruh,
itu sudah melekat dalam kepribadiannya, yaitu yang disebut dengan membudaya, sudah terbiasa. Ini terkait dengan apa? Itu terkait dengan waktu. Waktu kehadiran siswa-siswa kita sudah terbiasa hadir tepat waktu, kemudian berpakaian, sudah terbiasa, sudah membudaya berpakaian sesuai dengan aturan, begitu juga kepatuhan terhadap tata tertib yang lainnya. Terkait dengan waktu, yaitu kehadiran siswa di sekolah, kehadiran siswa di lokal, dan kehadiran siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimanakah? Adakah kedisiplinan waktu yang sudah membudaya? Kalau seandainya data yang terkumpul hanya siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapat pengakuan atas kedisiplinannya ini, baik dari masyarakat yang menyatakan bahwa siswa dan siswi di sekolah atau madrasah kita ini sangat baik kedisiplinan. Kalau belum ada kata membudaya atau sudah terbiasa, maka itu baru berada pada level 3. Selanjutnya, pada butir 2, yaitu siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah dan madrasah. Apa itu perilaku religius? Perilaku religi ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, berdoa, mengucap salam, kemudian melaksanakan ibadah, misalnya dalam Islam, menjalankan sholat duha, sholat berjamaah, atau ibadah-ibadah dalam agama lain. Juga perilaku yang melekat itu adalah toleran kepada yang berbeda keyakinan atau yang berbeda pendapat, punya kepedulian sosial terhadap teman-temannya, itu juga terhadap masyarakat, dan peduli juga terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana lingkungan bisa dijaga dengan baik, bersih, ada partisipasinya terhadap kesehatan lingkungan di sekitar sekolah madrasah. Jika karakter ini membudaya sama dengan poin nomor 1 tadi, maka dia akan dijatuhkan penilaian oleh asesor bahwa perilaku religiusnya sudah membudaya, sudah melekat dalam kepribadian, dalam tingkah laku, dan keseharian siswa kita. Jika tidak membudaya, maka turun dia ke level 3. Begitu seterusnya. Kemudian, pada butir 3, yaitu karakter tangguh dan bertanggung jawab di sekolah. Tangguh dan bertanggung jawab. Sekali lagi, kata kuncinya dalam butir 3 ini membudaya. Melekat ketangguhan itu dan melekat bertanggung jawab itu. Tangguh untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu, berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu, juga bertanggung jawab atas tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas lainnya di sekolah. 3 ini adalah tangguh dan bertanggung jawab, akan dilihat melalui observasi atau wawancara, atau dilihat juga dokumen tugas-tugas, portofolio tugas yang diserahkan oleh siswa-siswi kita. Yang keempat adalah
terbebas dari bully. Pada butir yang level yang keempat, di butir 4 ini, siswa dan siswi di sekolah tersebut tidak mengalami tindakan bully, tindakan perundungan, tindakan yang merugikan siswa, baik dalam bentuk verbal, ataupun ucapan, ataupun di dunia sosial, di media sosial, atau pembulian seksual, itu tidak ada. Nah, di level 4 ini, di samping itu tidak ada di sekolah dan di madrasah, siswa, siswi juga berperan aktif dalam mencegah supaya tidak terjadi pembulian di sekolah. Seandainya tidak ditemukan peran aktif siswa, seandainya contohnya saja tidak ada bully di sekolah tersebut, tapi tidak ditemukan peran aktif siswa untuk mencegah tindakan bully, maka levelnya adalah level yang 3. Ini yang perlu diperhatikan adalah adanya program pencegahan, bagaimana sekolah dan madrasah melakukan pencegahan, programnya apa, pelaksanaan programnya seperti apa, kemudian penanganan seandainya terjadi bully seperti apa, sehingga siswa tidak down mentalnya akibat dibully. Bagaimana penanganannya yang dilakukan oleh sekolah madrasah. Selanjutnya di butir 5, siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad ke-21. Tadi itu masalah karakter, sampai ke butir 4. Kemudian yang kelima ini adalah keterampilan berkomunikasi. Butir yang tertinggi, kita baca Bapak dan Ibu, siswa telah menunjukkan budaya, sekali lagi kata budaya, melekat terbiasa, berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan melalui berbagai media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dan di luar sekolah atau madrasah. Bedanya dengan level 3 adalah, sekali lagi, ada kata membudaya. Komunikasi lisan dan beretika itu bisa dilihat, bisa ditemukan ketika asesor melihat proses pembelajaran itu berlangsung, observasi bagaimana komunikasi lisan yang ditemukan di sekolah madrasah kita. Apakah siswa sudah mahir berkomunikasi secara lisan dan beretika atau bagaimana? Kemudian yang secara tulisan, tentu ada kemampuan siswa-siswa kita membuat kalimat sederhana yang efektif. Kemudian ada juga mungkin tulisan-tulisan yang efektif. Ada juga karya-karya siswa yang efektif dalam bentuk tulisan. Dan itu pun mungkin kalimat atau kalimat-kalimat efektif yang dibuat siswa tersebut ditemukan oleh asesor nantinya, dan itu bisa terpublikasi karya-karya yang mencerminkan kalau siswa kita sudah mampu berkomunikasi secara tulisan. Apakah itu nanti misalnya contoh naskah pidato atau karya terbaik pembuatan cerpen dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad 21. Butir yang tertinggi adalah siswa telah menunjukkan budaya, sekali lagi budaya, berkolaborasi, bekerja sama yang terprogram dengan guru,
tenaga kependidikan, atau teman-teman siswa lainnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta penggunaan sumber daya belajar. Bedanya dengan level 3 adalah tidak ada kata budaya yang di level 3. Ini salah di level 3. Lalu kegiatan berkolaborasi ini di mana dilihat oleh asesor, yaitu dalam kegiatan proses belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga di luar kelas. Kolaborasi siswa dan siswi kita, OSIS mungkin dengan OSIS yang lain bekerja sama. Dalam proses belajar mengajar, berkolaborasi dengan guru, dengan siswa yang lainnya, bekerja sama. Apa-apa yang mungkin terlihat dalam proses pembelajaran. Kerjasama yang baik, penggunaan media misalnya, atau berdiskusi, atau melakukan aktivitas lainnya dalam kegiatan pembelajaran yang menampakkan unsur kerjasama. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya yang dilakukan oleh OSIS, misalnya seperti pada upacara bendera dan kegiatan minat bakat lainnya dalam pramuka yang menampakkan kalau di situ bahwa siswa kita sudah membudaya, sudah melekat dalam kepribadian mereka itu bekerja sama atau berkolaborasi. Ini butir yang ke-6. Kita lanjutkan kepada butir yang ke-7. Siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai dengan karakteristik abad ke-21. Level tertingginya adalah siswa sudah membudaya, berpikir kritis, dan pemecahan masalah secara konsisten. Membudaya, konsisten, sistematis, yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa, baik lisan maupun tulisan. Berpikir kritisnya dan pemecahan masalahnya itu sudah membudaya. Dalam kegiatan PBM, terlihat kalau siswa kita dengan cepat mampu menganalisis, mampu memikirkan, menganalisis dengan cepat dan kritis, mempertanyakan segala sesuatu, mencari alternatif-alternatif, pemecahan masalah, itu akan terlihat dalam aktivitas pembelajaran ketika asesor melakukan observasi. Begitu juga ketika asesor melakukan tanya jawab, akan terlihat kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang sudah melekat kepada siswa-siswa kita, yang sudah membudaya kepada siswa-siswa kita. Seandainya itu belum membudaya, belum konsisten dan belum sistematis, tentu levelnya menurun kepada level 3. Siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis pemecahan masalah yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa, baik lisan maupun tulisan. Ini belum ada kata budaya dan tidak ada juga kata konsisten dan sistematis. Akan dilihat oleh asesor nanti dari observasi kegiatan pembelajaran dan juga hasil karya siswa yang mencerminkan kalau mereka sudah membudaya berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam kehidupan keseharian di sekolah dan madrasah. Selanjutnya, yang ke-8, siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Ini ada kreativitas, anak-anak yang memiliki ide-ide, gagasan-gagasan baik
banyak, yang brilian, kemudian gagasan-gagasan tersebut atau ide-ide tersebut dilaksanakan, diimplementasikan ide itu oleh siswa, maka dia menjadi inovasi. Jadi, siswa memiliki kreativitas dan inovasi yang juga membudaya. Jadi, butir level 4 ini, siswa menunjukkan budaya kreatif, inovatif, secara konsisten, terus-menerus ajak yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau karya lainnya melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar sekolah madrasah. Ketiganya juga tentu tidak ada utama budaya ya. Menunjukkan kreatif, inovatif, tunjukkan proses pembelajaran kepada siswa dalam tulisan-tulisan atau karya lainnya melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di dalam dan di luar sekolah. Iya, tidak ada kata budaya. Nah, ini akan digali datanya melalui proses belajar mengajar, menunjukkan tak budaya kreativitas dan inovasi itu akan terlihat. Kemudian karya siswa, lisan dan tulisan, karya lisannya, karya tulisannya yang menunjukkan bahwa budaya kreatif dan inovatif itu melekat pada siswa-siswa kita. Kemudian butir selanjutnya, butir 9. Siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Level tertingginya adalah siswa berpartisipasi dan berprestasi dalam berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat yang dibuktikan dengan perolehan berbagai prestasi, penghargaan tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Bedanya dengan level 3, prestasi itu baru berada pada tingkat lokal, misalnya tingkat kabupaten, atau belum sampai ke tingkat nasional. Minat dan bakat adalah apa yang menjadi minat oleh siswa dan siswi kita, apa yang menjadi bakat oleh siswa dan siswi kita, itu difasilitasi oleh sekolah dengan mengadakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, baik ekstrakurikuler itu bersifat akademik maupun non-akademik. Akademik dan non-akademik. Siswa diikut sertakan, dilibatkan dalam kegiatan berbagai lomba. Apa yang mereka minati, olahraga, kesenian, dan sebagainya, apa yang mereka minati, itu difasilitasi oleh sekolah untuk mengikuti, berpartisipasi dalam berbagai macam lomba, sampai malah ke tingkat nasional, ikut mengikuti lomba tersebut. Dan tentu harapannya adalah berprestasi sampai di tingkat nasional atau internasional. Ini butir yang ke-9. Kita lanjutkan butir yang ke-10. Siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Prestasi belajar tentu nilai ujian sekolah atau ujian madrasah dan nilai rapor. Nah, ini nilai ujian sekolah dan nilai rapor ini dilihat dalam 3 tahun terakhir. Nah, terjadi peningkatan atau bagaimana? Kemudian untuk level tertingginya dilihat dalam 3 tahun terakhir, kalau terjadi peningkatan, ada juga yang diminta berdampak pada persepsi pandangan positif masyarakat terhadap sekolah dan madrasah kita ini. Bahwa nilai ujian sekolah atau madrasah dan nilai rapornya itu memang dalam pandangan penilaian masyarakat itu meningkat dalam 3 tahun terakhir ini, meningkat secara signifikan. Nah, kalau tidak ada dampak persepsi positif masyarakat terhadap sekolah madrasah, itu levelnya level 3. Dampak persepsi positif
dari masyarakat ini tentu akan digali, ditanyakan oleh asesor, diwawancarai oleh asesor terhadap komite, tokoh masyarakat, orang tua, alumni, dan lain sebagainya, yang akan diharapkan diperoleh data, ada persepsi positif dari masyarakat, dan nilai itu memang meningkat selama 3 tahun terakhir, yang bisa dilihat oleh asesor melalui telah dokumen terhadap rekap nilai ujian dan leger atau nilai rapor siswa. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lanjutkan ke butir ke-11. Pemangku kepentingan atau stakeholder puas terhadap keputusan sekolah madrasah. Level yang tertinggi yaitu sangat puas. Ya, kalau level yang keempat ini sangat puas. Sedangkan level ketiga yaitu puas. Puas. Puas pemangku kepentingan. Stakeholder itu bisa itu dari perwakilan guru, orang tua, komite, masyarakat luas. Puasnya terhadap yang pertama sikap mutu lulusan. Sikap religius mutu lulusan alumni kita itu bagaimana pandangan masyarakat. Kemudian sikap sosialnya juga bagaimana pandangan masyarakat terhadap sikap sosial yang dimiliki oleh alumni. Keterlibatannya dalam masyarakat, gagasan-gagasan di masyarakat, kepeduliannya, dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh alumni. Bagaimana tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengetahuan yang juga dimiliki oleh alumni. Dan yang terakhir tentu keterampilan yang dimiliki alumni, bagaimana pandangan masyarakat, apakah mereka pandangan pemangku kepentingan, masyarakat, guru, komite, dan lain sebagainya terhadap keterampilan yang dimiliki. Bapak dan Ibu, itulah 11 butir yang harus kita siapkan sedini mungkin di sekolah kita, mulai dari karakter, tadi ada kedisiplinan, religius, tangguh, bertanggung jawab, begitu juga dengan keterampilan abad 21 yang dibiasakan oleh guru-guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan begitu juga peningkatan nilai yang diperoleh oleh siswa-siswa kita